Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk semuanya. Tidak lupa, salam sehat, salam kompak, dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Di sini, Mister Rompong akan kupas kembali seputar makanan ternak. Namun di sini Mister Rompong akan jelaskan secara keseluruhan karena apa? Ini benar-benar akan menjadi kendala buat teman-teman jika teman-teman malas mempelajarinya. Ini adalah faktor utama yang seringkali memang menjadi sebuah masalah yang luar biasa. Memang di saat ternak teman-teman hanya 1, 2, sampai 5 ekor, ini bukan sebuah masalah. Namun setelah paling enggak 10, 20, 50, 100, ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar. Oke. Yang pertama, rumput liar atau rumput hijau. Ini adalah konsumsi ternak pertama, dan tanpa kita usahakan, tanpa kita budidayakan, emang dari pertama ternak itu jelas makanya rumput liar kan. Ini. Namun ini kadang-kadang menjadi masalah di saat turun hujan, sehari hujan terus, banjir. Kemana kita harus mencari rumput hijau ini? Ini adalah rumput hijau. Maka dari itu, kenapa teman-teman perlu belajar rambanan? Kita harus usahakan ternak kita bisa dan mau makan rambanan. Jenis rambanan ini, di samping ada odot, takcong merah, atau ada yang nyebutnya red sniper atau apalah ya. Yang jelas ada daun pisang, ada gedebok pisang. Nah, di samping itu ada juga silase dan juga fermentasi makanan. Di sini akan coba Mister Rompong kupas satu persatu. Karena apa? Karena terkadang teman-teman merasa seperti ini. Aku menjadi korban YouTube gara-gara ternakku tak kasih makan gedebok pisang. Karena ternakku tak kasih makan silase dan yang lain-lain. Pada intinya, seperti sering kali Mister Rompong katakan, mungkin secara teori ada salah satu jenis makanan sumber energi tinggi. Namun pada dasarnya apapun jenis makanan itu, kalau tidak komplit, jelas akan menjadikan masalah. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, jelas membutuhkan konsumsi makanan yang komplit. Maka dari itu di sini semua perlu kita pelajari, seperti fermentasi atau silase. Namun, tolong teman-teman juga jangan salah paham. Jangan mentang-mentang teman-teman kepengin beternak yang tanpa ngarit, tanpa angon, terus akhirnya teman-teman gunakan silase atau fermentasi terus-menerus tanpa adanya rumput hijau. Jelas ini akan menjadikan masalah. Karena apa? Jelas nutrisi yang terkandung di dalamnya kurang komplit. Jadi jangan salahkan makanan itu sendiri, tapi salahkan kita yang memberikan. Intinya koreksi diri dan teruslah belajar. Nah, terus untuk apa gunanya kita belajar silase atau fermentasi makanan itu? Teman-teman perlu sadari, ada saatnya keseharian atau sehari penuh, 2 hari penuh, 3 hari penuh, hujan tidak ada henti-hentinya, ataupun banjir melanda. Nah, kalau kita tidak persiapkan silase atau fermentasi, kita mau cari rumput di mana? Iya kan? Terus
Di samping silase dan fermentasi juga perlu, di saat itu waktunya terlalu panjang, kita juga perlu tambahkan konsentrat daging, konsentrat yang khusus untuk ternak, yang khusus untuk kambing dan sapi, seperti itu. Jadi akhirnya tambah komplit. Jangan karena terpengaruh video terus teman-teman tidak pelajari lebih lanjut, akhirnya teman-teman menyalahkan salah satu informasi yang mengatakan oh silase itu bagus, fermentasi itu bagus. Akhirnya teman-teman malas untuk ngarit, malas untuk tanam rumput, dan akibatnya akan berdampak ke ternak teman-teman. Nah, itu untuk silase dan fermentasi makanan. Terus untuk gedebok juga. Untuk gedebok ini juga bagus sebenarnya. Karena apa? Di sini kadar serat tinggi. Walaupun ini banyak air, namun kadar serat tinggi. Nah, ini juga jangan digunakan untuk makanan keseharian. Pakailah makanan ini secukupnya saja. Jadi tidak akan menimbulkan masalah. Dan banyak diantara teman-teman, terus aku mesti seperti apa? Terus mau gunakan makanan apa? Ya kita kembali, kita gunakan makanan komplit. Nah kalau komplit, saya yakin, karena saya juga merasakan sendiri, kita tidak terlalu repot. Karena apa? Rumput hijau kita punya, kita kasih makan. Nah di saat kurang kenyang, tambahkan silase atau fermentasi. Jadi akhirnya kita nyaman. Kita tidak dikendalikan oleh ternak, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan ternak kita. Ya. Begitu juga untuk rambanan. Rambanan ini juga bagus, tapi kalau kita kasih terus-menerus hanya rambanan, otomatis juga akan kurang bagus. Apalagi rambanan yang hanya 1 atau 2 jenis. Ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk membuka diri. Karena apa? Untuk makanan ini ibarat kita sekolah, ini adalah pendidikan dasar. Ini adalah saat kita masih belajar di SD. Nah, kalau di pendidikan dasar saja kita malas untuk belajar, apa mungkin kita langsung mau menginjak ke SMP atau SMA? Karena masih banyak lagi permasalahan demi permasalahan. Is okay. Mungkin teman-teman bilang, aku beternak nggak ada masalah. Karena apa? Pertama, ternak teman-teman belum banyak. Yang kedua, teman-teman beternak belum ada 2 tahun. Nah di sini rasanya belum ada masalah. Namun setelah jangka waktu panjang, teman-teman akan menghadapi masalah demi masalah. Pertama yang dari makanan, belum kita menginjak nanti ke masalah kesehatan ya teman-teman ya. Jadi monggo kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memberikan makanan hijau ini untuk ternak, bagaimana kita bisa memberikan silase, fermentasi, rambanan maupun konsentrat. Karena apa? Banyak diantara teman-teman gagal dan tumbang karena di makanan ini. Apalagi seringkali teman-teman terfokus pada makanan konsentrat dengan iming-iming, dengan membuat sendiri harga lebih murah, kisaran hanya 1.500, 2.000 atau 3.000 per kilo. Namun kembali teman-teman perlu kembali ke manajemen peternakan itu sendiri. Berapa sih keuntungan ternak kita dalam sebulan per ekor? Dan berapa kebutuhan ternak kita makan per hari untuk 1 ekornya? Walaupun harga misal konsentrat yang kita buat hanya 1.500 atau 2.000 rupiah, kalau sehari dia habiskan 1 kilo lebih, kita dapat untung dari mana? Maka seperti video sebelumnya tentang manajemen peternakan itu memang sangat-sangat perlu, karena di sini kita perlu memanage agar usaha ternak kita ini tidak menimbulkan atau tidak menjadikan kerugian buat kita. Oke, teman-teman.
Jadi monggo, dari ini semua daun pisang dan yang lain-lainnya, ini adalah sumber makanan yang baik. Namun alangkah lebih baik kalau kita bisa belajar terus bagaimana cara memberi makan yang bagus, bagaimana cara memberi makan dengan nutrisi yang komplit, karena ini akan memberikan kesehatan untuk peternak kita. Mari kita sama-sama belajar. Jangan merasa kita sudah pintar akhirnya malas untuk belajar, dan begitu menghadapi masalah kita kelimpungan. Dan memang setiap pribadi masih lebih enak menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Maka di sini Mr. Rompong mengajak, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama koreksi diri di mana kekurangan kita, agar usaha peternakan kita tambah hari tambah lancar dan tambah sukses. Karena ini adalah usaha mikro yang jelas akan mendongkrak perekonomian keluarga, usaha sampingan yang jelas menguntungkan. Oke? Mungkin hanya sampai di sini penjelasan seputar makanan untuk ternak kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif tonton channel Mr. Rompong dan yang sudah subscribe. Salam sehat, salam kompak, dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Mari kita belajar dan sukses bersama. Oke, bye-bye.